Bila kita membaca dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46, Yesus di Taman Getsemani berdoa sebelum dia melalui jalan salib, saudara. Ada banyak makna teologis, ada banyak pesan ilahi yang No diperoleh battery. Please dari charge. teladan Yesus di Taman Getsemani, saudara. Bila kita melihat dari makna teologisnya, Getsemani adalah taman tekanan, taman kemenangan. Ya, kata Getsemani itu berasal dari bahasa Ibrani Gatsemanim. Apa artinya? Artinya tempat pemerasan minyak zaitun. Dalam konteks budaya Yahudi, zaitun itu harus dihancurkan, diperas untuk mengeluarkan minyaknya, simbol urapan dan penyucian. Secara teologis, Getsemani itu bermakna bukan sekedar lokasi, saudara, tetapi ini lambang pergumulan jiwa yang dalam ketika kehendak manusia bertemu dengan kehendak Allah. Di Getsemani, Yesus diuji, betul-betul diuji, diperas, ditekan sebelum dia disalibkan. Sampai di situ kemenangannya justru adalah ketaatannya. Itulah mujizatnya, saudara. Karena sebagai manusia dia mengalami pergolakan batin, karena dia bisa melihat dari sisi ilahian, nubuatan, apa yang harus dia tanggung untuk menebus dosa manusia. Dia harus meminum cawan murka Allah, saudara. Yesus tidak langsung naik ke kayu salib, tetapi dia lebih dulu ditundukkan di dalam doa di Taman Getsemani. Dia berkata, saudara, doa yang sangat menyentuh, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin ini sisi daging Yesus, karena dia akan tahu penderitaan yang dia tanggung. Biarlah cawan ini lalu daripada aku. Dia harus menerima cawan murka Allah karena dia akan menebus dosa semua manusia. Dia yang menyerahkan dirinya untuk memperdamaikan kita. Dia bilang, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Dia bergumul kalau yang dia kehendaki dari dagingnya itu, saudara, dia stop, dia tidak mau. Dia juga bisa merasakan yang kita rasakan karena dia 100% manusia, 100% No battery. Please dia charge. berteriak ketika disakiti, dia bisa merasakan sakit. Dia imam besar yang turut merasakan kita. Dia bukan hanya Allah, saudara. Dia 100% Allah, 100% manusia saat itu. Tetapi hanya dalam rupa manusia dia bisa menebus dosa manusia. Karena yang dikorbankan harus darah manusia. Itu kuncinya yang setan tidak tahu. Ada kuasa di balik itu. Memang sebagai manusia dia akan merasakan sakit perih yang tiada tarahnya, saudara, karena semua murka Allah ditimpakan kepada dia, saudara. Ya, kita membaca dari Matius 26 ayat 39, ini penyerahan total, bukan kehendakku tetapi kehendakmu jadilah. Ini momen penyerahan yang penuh kasih, bukan karena terpaksa. Momen ketika doa bukan untuk membebaskan diri kita dari penderitaan, melainkan untuk menerima kehendak Allah dengan tulus. Wow, Yesus sudah lebih dulu menang di Getsemani sehingga dia bisa menang di kayu salib. No battery. Kita Please juga masing-masing punya Getsemani kita, saudara. Setiap kita cepat atau lambat akan tiba di Getsemani kehidupan, saudara. Di mana Getsemani kita mungkin berupa tekanan berat yang tak tertahankan. Kita bergumul antara kehendak kita atau kehendak Tuhan. Tidak ada yang melihat, tetapi segalanya diputuskan di dalam batin kita antara kita dengan Tuhan. Tetapi saudara, tahukah saudara, disinilah kuncinya. Di tekanan paling dalam ini, kemenangan spiritual ditentukan, saudara. Doa di Getsemani sebenarnya doa yang mengubah hati sebelum mengubah keadaan, saudara. Doa Yesus di Getsemani tidak mengubah situasi salib. Dia akan disalibkan dan disiksa, semua murka Allah ditimpakan kepada dia. Tetapi ini sudah mengubah sikap hatinya yang punya 100% sisi manusia, saudara, untuk menghadapinya dengan taat dan memberi kita semua teladan. No battery. Jadi, Please charge. Ketaatan itulah mujizat dari Getsemani. Makna teologisnya di sini, saudara, doa bukan pertama-tama untuk mengubah keadaan, tetapi mengubah hati kita, saudara, membuat hati kita kuat, tunduk, dan siap menjalani kehendak Allah. Seperti pada saat Yesus itu sangat-sangat berat. Bila kita baca di ayat 43 Lukas 22, dan seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk menguatkan dia. Para malaikat di surga juga tahu anak Allah akan menanggung murka Allah, murka dosa
yang harusnya ditanggung oleh manusia. Malaikat tidak mengangkat beban Yesus, tetapi menguatkan Yesus untuk menanggung beban itu. Saudara, Anda bisa datang kepada Tuhan dan jujur dengan hati Anda. Bila Anda ada dalam Getsemani Anda masing-masing, doa di Getsemani mungkin tidak menyingkirkan salib, tidak mengubah situasi Anda, Low tetapi battery. percayalah, Please charge. doa di Getsemani akan menguatkan hati kita untuk memikul dengan kasih bahwa kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Disitulah kemenangan dan disitulah mujizat Getsemani. Getsemani adalah tempat keinginan pribadi kita diperhas, saudara, sampai habis agar kehendak Allah bisa mengalir murni di hati kita. Tuhan jarang langsung mengangkat masalah kita, tapi percayalah, Dia selalu menguatkan hati kita. Ada yang mungkin ditentukan menjadi martir, ada yang mungkin harus mengalami jalan salib untuk Injil diberitakan. Tetapi percayalah, ketika kita mengalami hal ini, kita harus menang di Getsemani kita. Maka kemenangan itu akan kita peroleh. Saudara, bagaimana caranya mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita? Kita harus berani jujur, saudara. Jujur di hadapan Tuhan saat tertekan. Seperti Yesus berkata, jikalau Tuhan sekiranya mungkin, katakan Low isi battery. hatimu. Please Sisi charge. manusiamu sampaikan, dia Bapa yang akan mendengar. Katakan, tidak perlu menyembunyikannya. Kita belajar menyerahkan kehendak kita dan tidak memaksakan kehendak kita, karena kemenangan ada pada saat kita penyerahan totalitas, bukan pembebasan instan, saudara. Cari kekuatan, bukan jalan keluar yang mudah. Seperti yang Yesus lakukan, yang dikuatkan oleh malaikat, bukan dikeluarkan Power off. dari Getsemani.